Di video ini saya akan bahas tentang obligasi negara. Saya akan coba bandingkan dengan deposito bank, dan juga saya akan review perjalanan nabung rutin saya di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi untungnya itu seperti apa? Simak terus video ini sampai akhir. Jadi yang menjadikan obligasi negara ini sangat menarik pastinya yang pertama ya, dari tingkat keamanannya. Jadi bisa dibilang obligasi ini merupakan salah satu ya instrumen investasi yang paling aman. Bahkan kalau misal kita bandingkan dengan deposito bank yang terkenal sangat aman banget ya, jadi obligasi negara ini bisa dibilang jauh lebih aman daripada deposito bank. Jadi kenapa bisa seperti itu, obligasi bisa lebih aman dari deposito? Jadi kita bisa lihat ya dari pihak yang menjamin. Jadi kalau deposito kan yang menjamin bank. Kalau misal kita investasi di deposito Bank BRI, yang menjamin Bank BRI seperti itu. Sedangkan di obligasi negara yang menjamin ya negara atau pemerintah. Jadi kita bisa lihat ya dalam kasus ketika terjadi krisis yang cukup parah. Jadi yang bangkrut pertama antara bank atau negara. Jadi biasanya bank dulu ya yang bangkrut, baru kemudian negara. Jadi misal di tahun 98 ya, saat terjadi krisis ekonomi, yang bangkrut duluan ini bank-bank ya. Jadi negara masih aman ya atau belum bangkrut. Nah bahkan ini justru ya negara membantu perbankan ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat ada skema pinjaman BLBI ya, meskipun itu ada masalah ya. Jadi total negara ini membantu bank-bank yang ada masalah ya atau mau bangkrut ini. Jadi dia membantu dengan uang yang nilainya sangat besar ya. Jadi saat itu penyaluran BLBI sekitaran 147 triliun rupiah. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau dari pihak yang menjamin obligasi ini lebih aman ya daripada deposito bank, karena dijamin langsung oleh negara atau pemerintah. Kemudian saya akan coba bahas tentang keuntungannya atau hasil yang kita dapat kalau misal kita investasi di deposito dengan di obligasi negara. Jadi saya ambil contoh untuk deposito di Bank BRI ya. Jadi kalau kita investasi selama setahun ya atau 12 bulan, kita akan mendapatkan bunga 2,5 ya, 2,5%. Jadi ini termasuk lumayan ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan deposito bank lainnya ya, yaitu Bank BCA yang hanya 1,9% ya per tahun. Sedangkan untuk obligasi saya ambil contoh untuk series terbaru, yaitu ORI 012 yang bunga atau returnnya ya, jadi per tahunnya ini 4,9%. Jadi di sini kalian bisa tahu ya, kalau obligasi ini lebih menguntungkan dibandingkan deposito bank. Belum lagi dari segi pajak ya. Jadi kalau deposito ini pajaknya lebih besar. Jadi pajak deposito ini 20%. Jadi untuk untung bersihnya ya sekitaran 2%-an ya untuk di deposito Bank BRI. Sedangkan di obligasi ini biasanya 15% ya. Tapi untuk ORI 012 ini untuk PPh-nya hanya 10%. Jadi untuk untung bersihnya sekitaran 4,41% per tahun. Jadi kita misal menabung ya sebesar 10 juta rupiah. Jadi kalau di deposito setahun dapat 200.000 rupiah. Sedangkan di obligasi ORI 012 kita dapat 441.000 rupiah. Jadi kalau dilihat ya dari segi keuntungan, obligasi ini memang lebih menguntungkan ya. Bahkan lebih dari 2 kalinya. Jadi 2 kali dari keuntungan di deposito. Nah kalau saya nabung rutinnya di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, jadi bukan di obligasi secara langsung ya. Jadi saya masih investasi selama 1 bulan. Oh ya, buat yang ingin investasi di reksadana sekaligus di obligasi, kalian bisa pakai aplikasi Bibit ya. Jadi gunakan kode referral Jalan Kecil ketika registrasi di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi saya beli produknya atau beli reksadananya ini di tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp500.000 di reksadana obligasi yang syariah. Jadi saya pilih yang syariah di produk Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Dan sekarang ya setelah 1 bulan investasi,
di tanggal 25 Januari 2022 ketika video ini dibuat, uang yang 200 atau uang yang 500.000 ini nambah jadi 2.762 rupiah, atau kalau dipersenkan dalam 1 bulan ya, naik 0,55%. Jadi ini termasuk tinggi kalau misal kita, atau kalau misal returnnya ini bisa konsisten ya. Jadi kalau misal disetahunkan ya sekitar 6,6%. Jadi lebih menguntungkan daripada obligasi negara yang hanya 4,4%, apalagi deposito ya yang hanya 2%. Nah, tetapi untuk produk ini lebih beresiko ya kalau misal kita bandingkan dengan obligasi negara dan deposito. Karena untuk obligasinya ini berat banget di obligasi korporasi atau perusahaan. Di sini saya akan tutorialkan ya cara membeli reksadana obligasi di aplikasi Bibit. Jadi buat kalian yang mau investasi ya di dua aset sekaligus, di reksadana dan di obligasi negara, kalian bisa gunakan aplikasi Bibit ini. Jadi ini ada fitur baru ya. Jadi kita bisa investasi surat berharga negara atau SBN di aplikasi Bibit. Jadi untuk cara membeli reksadana ini ada dua pilihan. Jadi yang pertama, kalau misalnya kalian masih pemula ya dan masih bingung mau beli reksadana yang mana, nah di sini kalian bisa pakai fitur Robo Advisor atau rekomendasi Robo. Nah di sini akan dipilihkan untuk reksadana yang terbaik ya dan sesuai dengan profil resiko kita. Jadi profil resiko ini dapat ketika kita mengisi pertanyaan ya ketika registrasi di awal. Nah di sini ada banyak sekali reksadana dan akan dipilihkan yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Untuk yang pemula bisa pakai yang rekomendasi Robo. Jadi untuk saya akan pilih yang produk sendiri ya. Jadi saya pilih sendiri untuk reksadana yang mau saya investasi. Nah, di sini saya pilih yang reksadana obligasi. Jadi untuk produknya saya akan pilih produk yang syariah, jadi produk yang tadi ya. Nah, di situ saya akan nabung rutin untuk setiap bulannya. Jadi kalian bisa lihat untuk untung dan ruginya itu seperti apa. Jadi produknya ini ya, Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, seperti itu kalian bisa klik, atau kalau mau beli ya tinggal klik saja. Nah, kita tunggu untuk loadingnya. Nah, di sini kita langsung bisa beli. Jadi ini produk termasuk baru ya. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya 1 tahun terakhir ini masih belum ada grafiknya. Seperti itu. Jadi sekitaran baru launching sekitaran Oktober ya. Jadi kalau misal 3 bulan, nah ini masih belum ada. Jadi seperti itu. Jadi langsung klik beli yang di bawah sendiri. Kemudian masukkan nominalnya. Jadi masukkan nominalnya, saya akan investasi rutin di produk ini setiap bulannya 500.000 rupiah. Jadi kalian bisa lihat ya update-nya setiap bulan itu keuntungannya berapa. Jadi saya ketik 500.000. Kemudian saya akan pindah portofolionya. Jadi kalau reksadana obligasi saya akan masukkan ke dana beli motor ya. Jadi kalau dana darurat ini untuk reksadana pasar uang, dana pensiun ya reksadana saham seperti itu. Jadi saya klik di dana beli motor. Nah, kemudian kita langsung klik yang beli sekarang. Jadi langsung saja klik beli sekarang. Nah, kemudian di sini kita tekan setuju ya. Dan ini setuju untuk persyaratannya, kemudian bayar sekarang. Nah, untuk biaya pembeliannya juga gratis ya kalau kita beli di marketplace ya, seperti di Bibit seperti itu. Jadi kita bisa bayar sekarang. Nah, untuk metode pembayarannya ini ada beberapa cara ya. Kita bisa pakai GoPay, kemudian Bank Jago juga bisa. Tapi ketika video ini dibuat ini masih maintenance ya. Ada link aja ShopeePay, atau bisa juga melalui transfer antar bank ya, melalui virtual akun. Nah, di sini saya akan bayarnya pakai GoPay, jadi pakai aplikasi GoPay. Kemudian klik bayar yang di bawah sendiri. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembeliannya sudah selesai ya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi tinggal klik-klik seperti itu. Nah, untuk lihat riwayat transaksinya kita bisa lihat di bagian yang sini. Jadi kita bisa kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Nah, di bagian transaksi yang di tengah bawah. Jadi kita klik di sini. Nah, kemudian nanti akan masuk nah di sini. Jadi seperti ini. Jadi untuk pembayarannya sudah diverifikasi, pembayaran berhasil, dan kita tinggal menunggu verifikasi dari manajer investasi. Biasanya sekitar
1-2 hari kerja ini sudah masuk ke portofolio rekening kita.